Salam saudara-saudari semua, jumpa kembali di YouTube, di channel YouTube 611 Aniu Bahasa Servis. Bersyukur sekali hari ini Tuhan sampai saat ini masih menyertai kita. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau melihat channel ini, kami menyambut kalian semua, 611 sekali menyambut, selalu menyambut. Dan sangat bergembira sekali kalau kalian bisa berjoin bersama kami. Kalau ada pertanyaan atau mendapatkan informasi atau komentar, silakan tinggalkan pesan kalian di YouTube ya. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman-Nya di hari ini. Dan diberkatilah saudara semua yang hari ini meluangkan waktunya, yang memberikan waktunya untuk mendengarkan khotbah ini. Kita bisa memberikan waktunya untuk datang, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab kalau dikatakan tentang meluangkan waktu, atau untuk berhenti, untuk istirahat, yang untuk tidak mengerjakan sesuatu yang dikhususkan, itu adalah suatu yang bersangkutan dengan kerja. Dan kalau kita sengaja untuk tidak bekerja, menghususkan waktu, itu sesuatu yang juga yang sangat sulit. Apalagi bagi orang yang suka bekerja keras, apalagi kalau mendapatkan satu hari dengan tawaran gaji yang menggiurkan, itu satu yang susah juga untuk disisihkan waktu ini bagi Tuhan, apalagi seminggu cuma satu hari. Tetapi di sini ada satu masalah, memang kita kalau libur itu memang perlu, tapi masih ada sesuatu yang ingin saya beritahukan di hari ini, bahwa pentingnya hari istirahat yang sering kita sebut dengan hari Sabat, yang merupakan juga dari salah satu dari 10 perintah firman yang Tuhan yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Perintah firman yang keempat ini adalah topik dari ibadah raya gereja 611. Kalau saudara ingin mendapatkan informasi tentang perintah firman yang sebelumnya, dari perintah firman yang ke-1 dan ke-2, silakan saudara semua untuk mencarinya di YouTube yang telah ditayangkan untuk perintah firman pertama. Di situ jangan ada Allah lain di hadapanmu, itu sudah ditayangkan di bulan Desember. Dan perintah firman yang kedua di bulan Januari, jangan membuat patung bagimu, patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang di bawah bumi atau yang ada di bawah air, dan jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Dan untuk perintah firman yang ketiga di bulan Februari yang kemarin telah ditayangkan juga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan sekarang kita masuk di perintah firman yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi tema saya hari ini adalah ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Ikuti langkah Tuhan. Di sini saya mengambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11, dan juga di Keluaran pasal 23 ayat 13, dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 2, dan Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai dengan 14. Di sini saya memberikan untuk tema yang pertama, yaitu selaras dengan jadwal Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di sini saya membacakan terlebih dahulu untuk di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di
yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara semua, kalau berkata tentang hari Sabat, pasti ada sangkutannya dengan pekerjaan. Pekerjaan itu bukan identitasmu, tapi ada satu identitas dan berkat Tuhan yang diberikan, yang Tuhan sediakan bagimu pada saat kamu mau selaras dengan jadwal Tuhan, yang merupakan satu perintah di saat kita mengikuti Tuhan, seperti yang diperintah yang keempat, untuk mengingatkan hari Sabat dan menguduskannya, hari istirahatmu untuk Tuhan. Mari kita harus mengikuti langkah Tuhan seperti waktu Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta ini 6 hari lamanya, dan hari ke-7 Tuhan berhenti. Kita lihat di kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 dengan 2 saya bacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya selama 6 hari lamanya, dan selesai pada hari ke-7. Dan berhentilah ia pada hari yang ke-7 itu dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Dalam arti ia tidak menciptakan lagi, berhenti dan selesai. Dan dalam keadaan yang demikian, kita kembalikan kepada kita untuk melihat dari posisi kita. Tuhan memerintahkan untuk mengingatkan dan menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan. Tuhan minta agar jangan melakukan sesuatu pekerjaan hanya untuk diberikan kepada Tuhan. Bagaimana tanggapanmu hari ini? Tuhan memberi kita setiap orang ada 7 hari dalam seminggu, semuanya sama. Kemudian Tuhan minta 1 hari untuk dikembalikan kepadanya. 6 hari kamu bebas melakukan pekerjaan yang kamu suka, ya tentu saja pekerjaan yang berkenan bagi Tuhan ya, setiap hari. Tapi hari yang ke-7 Tuhan minta kembali padamu. Bagaimana pendapatmu di sini? Mungkin tanggapan orang berbeda. Ada yang merasa oke, yang tidak keberatan, tetapi ada juga yang belum tentu bisa. Cuma satu-satunya hari libur kok yang bisa dipakai untuk menjadikan aktivitas sendiri yang kita sukai, atau mencari pekerjaan sampingan lah, yang menguntungkan lah, atau yang di sini yang bersangkutan, yang ada sangkutannya dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau apalagi kalau kita 1 harimu itu mendingan kamu untuk kerja part time dengan gaji yang menggiurkan. Wah, ini bukannya satu kesempatan yang baik. Jadi di sini langkah apa yang kamu ambil kalau hari ini menghadapi tawaran yang menggiurkan untuk bekerja di hari Sabatmu? Bagaimana kamu bisa beristirahat kalau kamu bekerja, dan bagaimana bisa menanggapi Tuhan untuk memberikan kembali 1 hari untuk Tuhan? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ini adalah perintah firman yang keempat. Ayat yang panjang dan juga
daripada ayat-ayat lainnya. Dan ini juga yang bersifat positif, yang tidak diawali dengan kata jangan atau tidak boleh atau merupakan satu larangan, tetapi di sini di ayat ini merupakan adalah satu yang mengadakan hubungan, suatu hubungan. Kita setiap orang diberikan 7 hari pada Tuhan. Pada saat Tuhan minta kembali untuknya 1 hari saja untuk tidak melakukan pekerjaan apapun. Menurut perjanjian lama, orang yang tidak melakukannya atau merayakan sabatnya, orang itu akan dihukum mati, dimusnahkan dari kaumnya. Tuhan akan mengambil segala sesuatu yang telah diberikan kepada orang itu, sehingga dan orang itu pun akan tidak mempunyai apa-apa dan dibuang. Jadi pada hari ke-7 itu adalah satu hari yang sangat penting. Mengapa hari ke-7 itu sangat penting bagi kita juga? Bagi orang yang memberikan tentunya, 1 hari setelah 6 hari bekerja yang digunakan dengan baik, yang berkenan bagi Tuhan, memberikan 1 hari dengan keinginan, dengan kerelaannya, itu melambangkan kamu punya kehidupan. 6 hari kamu terus bisa dipakai, bahkan Tuhan mau memberkatimu lebih banyak lagi. Pada saat kamu memberikan 1 hari untuk Tuhan, itu sangat besar maknanya. Yang ada sangkutannya dengan mengenai hidup dan mati. Yang ada hubungannya apa yang terjadi, apa yang bagi yang mau memberikan sabatnya bagi Tuhan, itu adalah suatu perintah yang telah diberikan Tuhan kepadamu untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dalam proses ini, pada saat kita mengembalikannya kepada Tuhan, itu merupakan adalah salah satu hubungan dengan hidupmu. Yang ada hubungan tentang hidup, tentang apa yang kamu punya. Hubungan tentang alam semesta, tentang kamu sendiri, yang akan meliputi seluruh dari tema kita hari ini juga. Kita lihat kembali di kitab Keluaran pasal 11a, di situ mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Hari ke-7, berhentilah. Ini berarti di sini Tuhan bekerja itu juga mempunyai satu jadwal pekerjaan Tuhan. 6 hari Tuhan bekerja, di hari ke-7-nya Tuhan berhenti dan juga bisa kita katakan istirahat. Seperti yang dikatakan di kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 dengan 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhenti di sini dalam arti juga kita bisa mengartikan Tuhan untuk beristirahat. Di sini apakah kita bisa menjadikan satu pikiran, apakah Tuhan istirahat itu lelah? Sudah bekerja 6 hari menciptakan, terus dia capek untuk mau istirahat? Tidak yang seperti kita pikirkan. Sebab Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan yang maha dari segalanya, ia tidak pernah mengenal lelah. Melampaui segalanya, yang tidak terbatas akan waktu. Bagi Tuhan tidak ada kalender, 1 hari sama semuanya. Jadi kekuatannya, kekuasaannya yang tidak terbatas. Di sini memberitahukan kepada kita, menyelesaikan pekerjaan kemudian harus berhenti.
Di sini juga memberikan pada kita bahwa Tuhan pada hari puncak dari pekerjaannya yang terakhir, itu merupakan hari yang sangat penting dan istimewa bagi dirinya sendiri. Di saat yang terakhir seperti yang dikatakan di Kejadian 2 tadi, berhenti dan juga di situ istirahat, yang artinya setelah Tuhan selesai mengerjakan penciptaannya, dia di situ duduk bersama-sama dengan segala ciptaannya. Seperti kita bayangkan seperti satu perayaan. Tuhan di situ duduk dengan santai, bersukaria, menikmati. Tuhan ada di tengah-tengah ciptaannya, menikmati segala hasil dari ciptaannya. Bagi kita setelah 6 hari, tidak seperti Tuhan tentunya. Kita kalau 6 hari sudah selesai bekerja, hari libur, cepat-cepat pergi, tinggalkan pekerjaan kita untuk mencari kesenangan kita sendiri tentunya. Mencari apa yang kita inginkan, yang untuk keperluan, dan hari itu memang dikatakan khusus untuk kita. Tetapi bagi Tuhan tidak demikian. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, Tuhan istirahat di hari ke-7, berhenti menciptakan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan segala ciptaannya. Dia ada di antara ciptaannya untuk di situ menikmati, berdalam arti kata juga merayakan kalau kita merayakan sesuatu itu dalam arti juga bersukaria tentunya, yang Tuhan tidak meninggalkan apa dari pekerjaannya. Dia tidak setelah menciptakan ciptaannya, alam semesta ini termasuk kamu dan aku juga, Tuhan tidak meninggalkannya. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita dan menikmatinya. Tuhan sungguh baik. Kita, aku dan kamu juga ciptaan Tuhan. Ingat, jadi bagi saudara semua, di sini Tuhan tidak merasa menyusahkan dan pergi meninggalkan begitu saja segala dari hasil ciptaannya. Dan di sini saudara juga harus ingat dan beritahu pada diri sendiri, aku dan kamu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan dirimu sendiri dan juga tidak akan membiarkan aku dan kamu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Aku dan kamu ada hubungannya dengan Tuhan. Berhenti dan istirahat itu juga hubungan yang terkait dengan Tuhan. Bersama bersukaria, menikmati alam semesta ini adalah satu perjanjian atau persekutuan. Tuhan setelah dia menciptakan, dia beristirahat juga, dalam arti di situ dia berada bersama kita. Dalam arti Tuhan ingin mengadakan jadi persekutuan, mengikat hubungan atau memberikan janjinya kepada kita. Tuhan menyuruh kita mengingatkan hari Sabat. Seperti yang diperintahkan di firman, 3 firman sebelumnya, di firman pertama, kedua, dan ketiga, yang di situ mengatakan juga jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, yang ada di dalam air di bawah bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah-perintah yang sebelumnya ini juga membawakan kesimpulan pada perintah yang keempat yang melingkupi bahwa memberitakan kepada kita untuk mengingatkan dan mengutuskan hari Sabat. Di sini jangan ada Allah lain, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kamu harus datang di hadapan Tuhan dan dengan iman masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Tujuannya apa? Yaitu untuk berpautan atau yang sering kita katakan dengan berkait dengan Tuhan. Untuk di situ kita bisa bersukacita.
datang di hadapan Tuhan, bersama Tuhan, bersukaria. Tuhan Tuhan yang sendiri juga yang mau mengadakan hubungan yang berkaitan dengan kita. Jadi kita bisa, Tuhan di situ bersekutu dengan kita. Dia setelah menyelesaikan ciptaannya, dia duduk di antara ciptaannya pada hari ke-7, puncak dari penyelesaian segala pekerjaannya. Jadi saudara semua, bagaimana responmu kalau Tuhan memberimu 6 hari bekerja dan minta 1 hari untuk dikembalikan kepada Tuhan? 1 hari yang dikuduskan hanya untuk datang menghadap kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini seluruhnya dipersembahkan pada Tuhan. 1 hari saja. Kita adalah ciptaannya, ingat kan? Jadi Tuhan ingin pada hari itu untuk mengadakan persekutuan bagi kita. Bagaimana tanggapan, respon darimu? Kalau kita tahu makna dari hari Sabat adalah hari yang mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Dan di sini kalau kita bersekutu dengan Tuhan pasti akan membawa satu hasil yang luar biasa. Kita melihat terus ya, Tuhan memberikan kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita segala apa yang Dia punya. Di situ ada kekuatan Tuhan yang luar biasa, dan juga ada identitas yang boleh kamu pakai dengan leluasa. Bermacam-macam sarana, bermacam-macam berkat yang diberikan kepadamu pada saat kamu memerlukan Tuhan. Kamu boleh memanggilnya sewaktu-waktu, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Karena kita bersama bersekutu dengan Tuhan, bahkan dikatakan juga kepada kita diberikan kerajaannya. Apakah kita perlukan? Apa yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan bagimu. Amin. Dan di sini kita untuk masuk terus di tema yang kedua. Pada saat kita selaras dengan jalan Tuhan, pada saat kita mempersembahkan hari Sabatnya Tuhan, kita melihat terus apa yang kita gali dari sini. Jadi kita masuk dalam tema yang kedua, yaitu saat mempersembahkan Sabat bagi Tuhan di kitab Keluaran pasal 23 ayat 12 dan Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Sabat juga berarti juga istirahat. Di Keluaran 20 untuk ayat 8 untuk mengingatkan kita dan menguduskan hari Sabat. Mengingatkan itu juga, kata ingatlah itu juga merupakan satu arti merayakan. Satu hari yang dikhususkan, satu hari yang dipisahkan agar diingatkan untuk hari bersukacita. Diingatkan, dikuduskan dalam arti juga di situ ditandai. Hari yang ditandai, yang dikuduskan, yang digunakan untuk dipersembahkan bagi Tuhan, agar hari itu seluruhnya dikhususkan bagi Tuhan. Yaitu dalam seminggu khususkan 1 hari untuk Tuhan. Kamu sendiri yang datang pada Tuhan, mempersembahkan dirimu sendiri pada Tuhan. Sebab kita sendiri, hari itu bukan untuk dirimu sendiri. Ini kamu adalah miliknya Tuhan. Kamu datang pada Tuhan, mengadakan hubungan, berhubung dengan Tuhan, bersama bersukacita dengan Tuhan. Itulah Sabatmu. Apa yang menjadi milikmu adalah untuk Tuhan, dikuduskan, dispesialkan hanya 1 hari saja bagi Tuhan.
karena kita adalah miliknya. Masih ingat di Keluaran 23 ayat 12, di situ disebut, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan, tetapi hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang laki-laki orang asing melepaskan lelah. Di sini selain kita datang menghadapkan Tuhan, juga bukan untuk kita sendiri. Di sini Tuhan juga untuk memberitahukan pada kita. Di sini di ayat ini mengatakan ada 3 kata kerja, yaitu berhenti, tidak bekerja, dan melepaskan. Ayat ini Tuhan memberitahukan pada kita, Tuhan duduk bersama-sama kita di hari Sabatnya, tetapi bukan hanya untuk kita sendiri yang Tuhan inginkan, tetapi juga di situ kan Tuhan duduk juga di antara. Tuhan ingin kita agar melepaskan semua pekerjaan, berhenti dari kerja, juga termasuk dari lembu keledaimu, ternakmu, yang di situ juga dikatakan budak dan anak budak perempuanmu, bahkan orang asing, untuk melepaskan lelah, agar mereka juga bisa beristirahat, mengadakan datang ke hadapan Tuhan, mengadakan persekutuan dengan Tuhan bersama, bersukaria, untuk tujuannya yaitu juga untuk mendapatkan agar mereka diperbaharui, disegarkan. Pada hari Sabat atau ibadah kita datang ke hadapan Tuhan, kita akan diperbaharui, disegarkan kembali. Datang ke hadapan Tuhan, di situ kita bisa menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Tuhan seperti Tuhan yang menciptakan Adam, Dia menghembuskan nafasnya ketika menghembuskan nafas, dan ia hidup menjadi manusia hidup yang mempunyai roh Allah. Bagaimana Tuhan menghembuskan nafasnya kepadamu? Yaitu setiap kita datang beribadah, kita dengan perantaraan khotbah firman Tuhan, di situ di sekeliling tempat yang dipenuhi dengan Roh Kudus, disitulah akan masuk di dalammu. Maka kamu setelah mendapatkan ini, kamu akan merasa diperbaharui, dikuatkan, kamu tidak disegarkan, kamu tidak sama lagi seperti hari-hari sebelumnya. 6 hari lelah, kemudian hari ketujuh diperbaharui, dipulihkan, disegarkan kembali dengan kekuatan kuasa Tuhan padamu. Demikianlah kita harus datang ke hadapan Tuhan, dan juga kita juga menjadi tanggapan bagi kita, dan ini juga menjadi tanggapan bagi kita untuk mengoreksi kita sendiri. Bagaimana kita datang di hadapan Tuhan setiap ibadah, apakah kita masih sibuk, telat, atau bahkan tidak hadir dengan menggunakan banyak alasan, atau bukan kita juga berkata, Tuhan tahu keadaanku hari ini, aku tidak usah ibadah dulu deh, enggak apa-apa. Kalau kamu tahu, kalau setiap minggu kita beribadah, datang di hadapan Tuhan, Tuhan itu sudah menunggu kita di bait sucinya, di gerejanya. Tuhan menunggu kita untuk mengadakan satu hubungan, untuk bersukacita, untuk menikmati bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan alam semesta alam yang duduk menunggu kehadiratmu di gereja. Apakah kamu masih boleh untuk tidak hadir, atau berpikir makan dulu, telat, ketemu teman dulu, atau seperti kebiasaan kita, pagi aku pergi ke agen dulu, atau kirim-kirim barang dulu? Kita renungkan, Tuhan hanya minta 1 hari saja. Siapkan dirimu beribadah, menyembah, memuji, mempersembahkan waktu itu untuk Tuhan. Di saat kita merayakan Sabat yang menurut kehendak Tuhan, seperti yang di kitab Yesaya 58 ayat 13 ini kita lihatkan bagaimana yang dikatakan di kitab ini. Saya bacakan, apabila engkau menginjak-injak hukum
Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dengan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit di bumi dan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Tuhan alam semesta alam membuat kamu bersenang-senang, melintasi puncak-puncak di bukit dan dengan kendaraan kemenangan, memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Wah, kalau kita selaras, demikianlah kalau kita mengutamakan hari Sabat kita terlebih dahulu, demikianlah janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Jadi di kesimpulan saya hari ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan lagi sibuk di hari yang ke-7. Datanglah pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu sebagai penguasa alam semesta ini. Kamu tidak akan kekurangan, dan Tuhan sendiri yang akan memeliharamu. Dan semua pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Jangan sampai pekerjaan itu menjadi budakmu. Jangan sampai kamu diperbudak oleh pekerjaan. Ingatlah identitas kamu. Identitasmu bukan pekerjaan, tetapi identitasmu kamu adalah anak-anak Allah yang untuk memimpin segala sesuatu alam semesta ini kembali pada Tuhan. Terima berkat Tuhan dari Tuhan. Inilah Sabat bagimu, bagi kita semua, kembali kepada Tuhan. Dan di sini doa saya berdoa juga sebelum saya menutupi khotbah hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami adalah milik-Mu. Bantulah kami untuk dapat mengingatkan dan menguduskan hari Sabat kami. Tuhan, memang kami punya kelemahan, kekurangan. Bahkan kami juga menyampingkan, tidak mengutamakan Sabat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami, aku adalah kepunyaan-Mu. Apa yang Engkau berikan kepada kami, itu sesungguhnya adalah hasil ciptaan-Mu Tuhan. Apa yang aku punya sekarang Tuhan, kepunyaanku adalah milik-Mu. Aku persembahkan untuk-Mu. Tuhan, terima kasih semua. Terimalah atas semua yang kepunyaan-Mu. Dan di sini juga Tuhan, saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan, kami terima perintah firman yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sesungguhnya Tuhan Allahmu menggunakan 6 hari menciptakan langit, bumi dan laut yang di udara dan segala isinya. Hari ke-7 adalah puncak penciptaannya. Engkau Tuhan yang bersukaria di antara segala ciptaannya. Ikutilah langkah ciptaan Tuhan. Kamu akan masuk dan dalam langkah tersebut agar hari Sabat dikhususkan untuk datang persembahkan bagi Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, bersukaria, seluruhnya kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di hari ini. Terima kasih Bapa yang surgawi, karena Engkau dengan firman-Mu telah memberikan kami begitu pentingnya hari Sabat. Kiranya Tuhan Engkau terus membantu kami, menolong kami, agar kami bisa berjalan selaras di dalam firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih saudara-saudari semua. Kemah hari ini sampai di sini dulu. Dan kita bertemu kembali di minggu ke depan untuk bagian seterusnya. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua. Amin.